Iya Mbak, ketika anak itu ya kan sakit Mbak, anak itu tidak usah disuruh. Kok ada jiwa, oh iya, koncoku tak tolong sih. Sementara guru-guru pada rapat. Apa yang dilakukan itu, pokoknya pertolongan sementara. Gimana temanku itu biar mendapatkan pertolongan. Jadi kita kaget, loh, saiki sudah ada rasa apa? Simpati kepada teman. Wah, guruku lagi sibuk kok, lagi rapat, terus kok ya semampu saya tolong ya menggunakan apa Mbak, pokoknya ditali biar apa darahnya tidak keluar gitu Mbak. Menurut saya tolong menolong itu adalah sikap yang perlu diberikan kepada anak, atau tolong menolong itu adalah sikap yang anak itu perlu ditanamkan. Karena apa? Tolong menolong itu suatu ketika anak itu memerlukan pertolongan, nanti anak bisa dapat pertolongan dari orang lain. Misalnya apa ya? Ini contohnya anak ketika tidak membawa pulpen, ya toh, terus pinjam temennya, ya nah, temennya bisa menolong meminjamkan pulpen. Kemudian kalau peduli, termasuk sikap tolong menolong itu adalah sikap peduli kepada teman. Kalau di sekolah nih Mbak ya. Selain itu, tolong menolong itu memberikan dampak positif kepada anak. Karena apa? Dengan tolong menolong, anak itu bisa mempunyai sikap peduli. Ada sikap toleransi kepada teman. Sikapnya tidak cuek. Oh iya, aku yang nolong, bahasa Jawanya yang aku nolong koncoku, semen aku ya ditolong genten gitu Mbak. Menurut saya begitu. Tolong menolong menurut saya itu sikap saling membantu antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi tolong menolong di sini menurut saya sangat penting untuk meringankan beban dari orang lain yang membutuhkan bantuan. Tolong menolong itu ya mestinya kita empati kepada seseorang, akhirnya kita dari rasa hati ingin menolong mereka gitu. Empati dari seseorang. Tolong menolongnya misalnya ini ya, kalau ada teman yang kesripahan istilahnya, ada apa ini meninggal dunia, itu kita juga berempati menuju ke tempat kesripahan. Dua, mungkin kalau ada tolong menolong misalnya ada yang teman, ada yang sakit, itu juga menjenguk. Terus nanti misalnya karena SMP 1 Tasik Madu itu dekat dengan jalan raya, nah misalnya ada orang jatuh di situ, itu ya anak, ya bapak ibu guru itu mau membantu untuk menolong mereka, begitu contohnya itu. Kebetulan di SMP Negeri 1 Tasik Madu ini untuk tolong menolong ini sangat penting, terutama yang paling utama itu dengan temannya pernah ada, dengan guru juga ada. Anak-anak di sini itu kalau misal gurunya mau membersihkan masjid, kebetulan di masjid ini tidak ada orang yang selalu membersihkan, jadi harus minta tolong ke murid. Jadi murid kalau dibilangin, nak tolong ini bantu guru untuk membersihkan masjid, mereka langsung bantu. Jadi mereka tahu tugasnya mereka untuk membantu itu, seperti itu. Menurut saya, tolong menolong itu kesadaran diri kita sendiri terhadap orang lain atau masyarakat sekitar jika membutuhkan pertolongan atau bantuan kepada kita untuk membantunya. Biasanya kita jelaskan Mbak, sikap intoleransi jangan kamu tanamkan. Karena apa? Kalau kamu membeda-bedakan teman, otomatis kamu nolong juga pilih-pilih gitu. Jadi kamu harus punya sikap tolong menolong sama teman. Teman itu sama dengan saudara kalian. Jadi kalau temanmu membutuhkan pertolongan, ya kamu wajib tolong. Kita kan nggak tahu nanti kamu juga membutuhkan pertolongan teman kalian. Itu Mbak yang saya tanamkan ke anak-anak. Untuk di pelajaran, tolong menolong itu sudah masuk ke PKN ya. Jadi ke PKN, dibahas tentang di PKN. Dan itu nanti di ekstra itu nanti ada ekstra pramuka yang di situ juga ada istilah dasar dharma. Nah, tolong menolong itu berada di dalam dasar dharma. Jadi itu nanti dipelajarkan di intra maupun di ekstrakurikuler.
Sama seperti tadi, dengan perumpamaan lah. Misal, kamu kalau mendapatkan kesulitan, tidak ada yang menolong, kamu sendiri kan sebagai makhluk sosial itu harus saling tolong menolong. Kalau sendiri kan tidak bisa. Makanya kamu harus tolong menolong dengan temanmu. Apapun itu, kalau kamu tidak suka dengan temanmu, kamu tetap harus menolongnya kalau mereka membutuhkan bantuan. Yang pertama, saya akan bertanya dulu alasan mengapa dia tidak peduli lingkungan atau apakah dia sedang sakit atau ada alasan yang lainnya. Yang kedua, saya akan menegur dan memberikan saran untuk saling peduli lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, memberikan contoh yang baik kepada mereka. Ya, kalau urgent biasanya ya kita tekankan, Mbak. Kan kadang anak itu ya ada sikapnya, anak kan berbeda-beda. Terutama anak SMP itu masih yen ora koncoku gak nulung gitu loh. Itu banyak sekali, Mbak, anak-anak itu yen ora boloku gak nulung. Kadang gitu anak-anak. Tapi kan kita tekankan teman itu semua sama. Baik itu jangan membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian pokoknya sikap intoleransi jangan sampai ada di sekolah. Karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Meskipun berbeda agama, berbeda status, kalian harus saling tolong menolong. Sudah. Jadi di SMP 1 SMA Madu ini salah satu contoh sikap tolong menolongnya ketika ada kegiatan upacara, petugas upacara kelas yang digilir akan dilatih oleh pengurus OSIS. Maka dari itu kami dari pengurus OSIS akan melatih petugas upacara kelas yang mendapatkan tugas secara maksimal. Ya ada, misalnya ada kemarin itu ada anak yang kesurupan ya, ditolong sama bapak ibu guru, sama kakak tingkat. Terus akhirnya anaknya ya jadi kenal, jadi apa istilahnya, jadi akrab dengan gurunya gitu. Oh, kebetulan ada. Saya kan baru masuk 1 bulan ini. Awal masuk itu otomatis saya tidak tahu apa-apa ya. Belum ada temen, nggak tahu caranya gimana. Kemudian guru-gurunya di sini tuh langsung membantu, menolong lah. Gini Bu, tak kasih kerjaan gini, caranya di sini kayak gini. Pokoknya membantu dalam hal pertemanan seperti itulah atau pekerjaan gitu. Banyak sekali peristiwa tolong menolong yang membekas di saya. Salah satunya ketika semisal ada kabar duka dari salah satu keluarga siswa, maka kami dari pengurus OSIS akan melakukan takziah untuk memberikan semangat kepada siswa tersebut. Alamat